Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada sesi ini kita masuk di materi operasi dasar Excel, di mana ketika kita akan menggunakan fungsi atau rumus di dalam Microsoft Excel, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama yaitu mengenai tanda baca di Excel. Karena ada banyak sekali tanda baca di Excel ketika kita akan memulai rumus atau fungsi yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua terkait dengan define name cell atau penamaan nama sel, karena penamaan nama sel ini akan digunakan di fungsi lookup ke depannya dan mungkin sudah digunakan pada sesi materi sebelumnya, yaitu pada fitur data validation. Kemudian yang ketiga, nah ini operasi dasar dari Excel yang memang wajib harus dikuasai oleh mahasiswa. Sebetulnya ini saya sifatnya mereview ya, karena mungkin di tingkat sekolah menengah ini sudah diajarkan juga, yaitu ada count, ada sum, max, min, average, dan yang terakhir nanti yaitu subtotal. Mungkin yang sebelum nanti kita langsung praktekkan gitu ya, nanti saya akan share file Excel-nya, jadi kawan-kawan mahasiswa bisa download filenya. Sudah saya siapkan juga, ada di untuk linknya mungkin ada di link deskripsi video ini ya. Untuk fungsi dasar dulu mungkin ya, sedikit saya jelaskan. Jadi nanti di sini ada beberapa fungsi rumus di dalam Excel yang sangat dasar, yaitu yang pertama ada count. Count itu untuk menghitung jumlah sel yang terisi oleh data gitu ya, baik angka maupun teks gitu. Kemudian yang kedua sum. Saya kira ini sudah pada tahu ya, terkait penjumlahan. Kemudian max mencari nilai tertinggi, min mencari nilai terendah, average itu untuk mencari rata-rata. Nah, yang terakhir yaitu subtotal. Nah, subtotal ini akan bekerja jika kalian menggabungkan dengan fitur filter ya pada manajemen data Excel yang pertama. Nah, untuk itu kita langsung praktekkan aja. Jadi nanti kawan-kawan di rumah bisa langsung ikuti prakteknya gitu ya, prakteknya menggunakan file yang sama. Nah, ini tadi yang pertama, kalian harus mengenal tanda baca ya yang ada di dalam Excel. Nah, di sini saya udah siapkan beberapa nih ya, beberapa worksheet di file manajemen data Excel ini. Pada sesi materi ini kita akan gunakan dua worksheet, yaitu ada operasi dasar dan tanda baca. Nah, untuk yang pertama terkait tanda baca, ya mungkin ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa ketika akan memulai fungsi. Contoh yang pertama itu ada tanda baca sama dengan. Sama dengan itu ketika kita lakukan seperti ini adalah untuk memulai fungsi ya, guna dari tanda baca sama dengan. Contoh misalnya sum, kita ketikkan seperti ini ya. Nah, ketika kalian memulai fungsi, di sini ada yang namanya tooltip nih, petunjuk ya, petunjuk. Jadi kalian tinggal ikutin aja supaya kalian tidak salah gitu ya. Tooltip di sini itu sebagai petunjuk ketika kita ingin mengisikan fungsi atau rumus pada Excel. Fungsi apapun itu pasti ada tooltipnya, baik if, lookup, seperti itu ya. Oke, contohnya misalnya di sini tadi sama dengan sum. Anggap aja misalnya kita punya data, saya hapus dulu ya. Misalnya 1, 2, 3 ada di sel F1, G1 sama H1. Nah, di sini ketika kita menggunakan fungsi sum, nah di tooltip menanyakan
number satu. Sebetulnya number satu itu bukan hanya satu angka aja gitu ya, tapi bisa artiannya ini dalam bentuk sel gitu ya. Kumpulan sel bisa hanya satu sel pun bisa gitu ya. Contoh misalnya kita akan jumlahkan F1 sampai dengan H1. Nah, jadi akan seperti ini nih. Sama dengan sum kurung buka F1 sampai dengan H1 gitu. Di sini kalian tidak perlu menggunakan kurung tutup, langsung aja kalian enter. Nanti Excel akan memperbaiki fungsinya gitu. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi sama dengan memiliki arti untuk memulai fungsi atau rumus gitu. Kemudian yang kedua, titik 2 ya. Di sini memang ada beberapa perbedaan ya, tergantung regional yang digunakan di laptop kalian gitu ya. Contoh misalnya seperti tadi fungsi sum, mungkin saya kopikan gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kan fungsi sum seperti ini ya. Saya coba zoom. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada F2.2 H2 gitu ya, atau tadi ada F1.2 H2. Maka titik 2 ini bermaksud memiliki arti yaitu sampai dengan gitu. Ya, titik 2 itu sama dengan. Jadi ketika kalian geser di blok beberapa seperti ini, misalnya sum, saya geser blok, berarti ini perintahnya itu tolong dijumlahkan mulai dari sel G2 sampai dengan G5. Jadi Excel akan menghitung sesuai dengan range yang kalian tentukan gitu ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tanda baca titik koma atau koma ya. Pak, seperti apa misalnya yang penggunaan koma atau titik koma? Contoh misalnya ketika kita memasukkan perintah sum if ya. Nah, ada beberapa perintah atau fungsi yang memang terdiri dari beberapa, di dalam tooltipnya itu terdiri dari beberapa petunjuk ini ya yang diperlukan. Contoh di sum if, di sini ada range titik koma ya, kriteria titik koma sum range. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi titik koma itu bermaksud dan gitu ya, memiliki arti dan gitu ya. Pak, kalau yang koma seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di tooltipnya apakah penggunaannya itu koma atau titik koma. Jadi jika contohnya di saya tadi titik koma, maka di laptop atau komputer kalian belum tentu sama dengan yang saya. Mungkin ada yang koma, ada yang titik koma, seperti itu ya. Nah, titik koma ini berarti dan gitu. Misal tadi contoh di yang fungsi yang pertama, jika titik 2 ya, titik 2 itu bermaksud sama dengan, maka kalau kita lihat jumlahkan F1 sampai dengan H1, berarti totalnya 6. 1 ditambah 2 tambah 3 itu 6. Tetapi berbeda hal jika kita menggunakan titik koma gitu. Di sini kan ada number-numbernya ya. Number yang pertama misalnya sel berapa, number yang kedua sel berapa. Karena ketika dijumlah, ini kalian bisa lihat yang disorot ya. Berarti ini memiliki arti tolong dijumlahkan sel F1 dan H1 gitu dengan H1 gitu ya. Jadi hasilnya ketika saya klik enter yaitu hasilnya 4. Kenapa? Karena memiliki arti dan titik koma gitu. Atau misalnya saya perbanyak lagi contohnya, jika saya masukkan sum seperti ini, kemudian titik koma seperti ini ya. Kalau kita hitungan kan bisa ya, 1 tambah 2
1 tambah 2 itu 3, ditambahkan 4, 7. Berarti maka hasilnya 7. Nah, ketika menulis fungsi di Excel yaitu seperti ini. Sum, tolong dijumlahkan sel F1 sampai dengan G1 dan I1. Kita ketika enter 7 gitu ya. Oke. Kemudian ada tanda plus gitu ya, ada tanda plus. Ini tanda plus berarti penjumlahan, sama halnya dengan sum. Tapi ketika kalian untuk menggunakan penjumlahan, saya tidak sarankan untuk menggunakan tanda plus, tapi menggunakan fungsi sum gitu. Kemudian ini pengurangan, ada juga untuk pembagiannya ya. Oh iya, satu lagi saya lupa, ada bintang. Bintang itu berarti perkalian atau asteris gitu ya. Ini perkalian. Saya kira ini nggak perlu saya jelasin ya, tinggal kalian coba. Contoh misalnya, tidak, kalau menggunakan tanda baca tambah, kurang, bagi ataupun kali, kalian tidak perlu gunakan rumus. Cukup kalian arahkan ke selnya. Misalnya di sini F1 ditambah G2 berarti 3. Kalau kita ganti, pengurangan pun sama. Seperti itu. Kita ganti lagi pembagi pun sama. Kita ganti lagi kali, itu sama. Jadi tidak, ketika kita menggunakan tambah, kurang, bagi, kali, itu kalian tidak perlu menggunakan fungsi di depannya gitu ya. Tapi tetap menggunakan tanda baca sama dengan yang berarti untuk memulai fungsi. Kemudian ada tanda baca dolar nih gitu ya. Dolar itu berarti absolut atau mutlak ya. Apa maksudnya absolut atau mutlak itu seperti apa? Contoh, sama dengan ini kan untuk memulai fungsi ya. Ketika misalnya sama dengan ini saya arahkan ke sel A8, maka di sini perintahnya itu di F8 itu tolong tampilkan data yang ada di A8. Jadi ketika saya enter, tanda bacanya sama. Ketika saya rubah jadi huruf A, maka jadi huruf A juga. Seperti itu ya. Itu untuk memanggil lagi sel gitu. Kemudian penggunaan tanda absolut ini pada saat apa? Tergantung kawan-kawan. Namun berkaitan dengan fungsi atau rumus yang di dalam Excel, tanda baca absolut atau mutlak ini digunakan pada saat nanti masuk di materi lookup, baik VLOOKUP maupun HLOOKUP gitu ya. Nah, contoh penggunaannya, misalnya di sini saya memiliki merek-merek nih, misalnya meja kantor, kemudian ada laptop, kemudian ada kursi kantor. Nah, saya akan menampilkan fungsi sama dengan di H7 itu sama dengan sel E7. Maka ketika saya enter, hasilnya meja kantor. Ketika saya copy atau saya drag and drop ke bawah, ini akan menyesuaikan sel yang ada di sebelahnya ya, yang dipanggil. Pak, kenapa ini jadi E8? Karena di sini bukan sel yang absolut atau mutlak gitu ya, tidak ada tanda baca mutlak, maka dia akan dinamis. Ketika E7 awalnya dan ketika kita drag and drop, maka dia secara otomatis terisi E8 kemudian E9 di sini. Gitu. Nah, untuk menggunakan tanda baca absolut, apakah manual, Pak? Kita pakai dolar seperti ini? Bisa saja manual, tapi saya tidak perkenankan itu manual gitu ya. Kalian arahkan, misalnya di sini di J7 saya arahkan ke E7, kemudian kalian tekan di keyboard yaitu F4. Seperti ini. Jadi ada absolut kolom E, absolut baris 7 gitu ya. Ya, seperti ini. Ini berarti tanda mutlak akan dikunci nih. Akan dikunci.
di sel E7 ini yang meja kantor. Maka ketika saya enter, hasilnya meja kantor. Nah, di sini ketika absolute itu ketika kita drag and drop atau copy, ya, ketika di paste hasilnya meja kantor semuanya. Karena kita kunci, kita absolutkan, kita buatkan statis gitu ya. Jadi bukan data yang dinamis. Mau dimanapun kita copy, misalnya di sini saya copy, hasilnya pun meja kantor. Tapi ketika saya yang ini, yang tidak, yang dinamis, saya copy di sini. Oke, hasilnya 0. Pak, kenapa 0? Karena data di E11 tidak ada. Kecuali di sini saya kasih data, misalnya Excel, maka yang nampilnya pun Excel itu. Oke, itu yang pertama ya, mengenai tanda baca gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait penamaan sel. Nah, sebetulnya berhubungan dengan tanda baca absolut atau tanda dolar ini, ya ini sebagai penamaan sel juga. Hanya saja dia sifatnya hanya untuk satu sel ya. Sedangkan untuk penamaan sel bisa lebih dari satu. Berarti satu pun bisa, lebih dari satu pun bisa. Contoh misalnya, di sini tadi sudah menggunakan saya copy dulu mungkin ya biar terlihat fungsinya. Nah, seperti ini ya. Ini merefer ke kolom E7 gitu ya. Di sini misalnya E7 saya akan kasih nama, hanya satu sel aja yang akan saya kasih nama. Misal kalian seleksi di E7. Nah, di sini ada yang namanya name box ya. Nih. Ada name box name ya untuk ngasih nama selnya. Kalian cukup di sini udah di bagian E7, kalian kasih nama. Misalnya meja kantor. Ingat ketika penamaan tidak boleh ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi gitu. Kalau untuk huruf besar mau tambah dengan angka itu boleh. Nah, setelah beres, ini tinggal kalian enter aja kalau udah kasih nama. Oke, maka ini kalian akan lihat perbedaannya ketika saya klik di bagian laptop ya. Yang muncul itu nama selnya, sel E8. Sedangkan ketika saya klik di meja kantor, harusnya E7 itu jadi ganti nama selnya jadi meja kantor. Jadi bukan nama sel lagi. Di sini kita baru ngisi satu. Ketika saya tempatkan di Excel, ini nama sel yang keluarnya E11 seperti itu. Ya. Nah, penggunaannya di sini misalnya sama dengan saya langsung panggil namanya tadi apa? Meja. Nah, di sini udah langsung terdaftar sebagai data yang ada pada Excel. Oke. Nah, ketika seperti ini, apa hasilnya ketika saya enter? Yang muncul meja kantor. Kecuali kalau di sini kita rubah di bagian E7 jadi kursi kantor, maka semuanya pun jadi akan berubah. Di sini kursi kantor, di sini pun kursi kantor. Pak, ininya perlu diubah. Nah, kalau bisa kalian sudah bisa memetakan bahwa sel tersebut untuk namanya itu untuk sel tersebut juga gitu ya. Misalnya tadi E7 itu untuk meja kantor, ya udah meja kantor. Tapi kalau ada perubahan ya kalian harus diubah lagi penamaan selnya. Oke. Bisa dipahami ya sampai ini untuk tanda bacanya dulu. Sampai dengan penamaan sel. Nah, Pak, kalau yang penamaan selnya banyak bisa, Pak? Bisa ya. Bisa. Contoh sambil langsung ke yang ketiga ya, operasi dasar ya. Oke, kita lanjut di operasi dasar. Nah, contoh ini. Kemarin kan kita sudah menggunakan data validasi ya. Nah, contoh di sini misalnya ada list produk elektronik nih. Ini bisa kita kasih nama, blok aja dulu di sini. Blok ya. Berarti ini sel B25 sampai dengan B29. Setelah di blok atau diseleksi,
kita klik di bagian name boxnya. Hati-hati jangan di enter dulu, kita kasih nama. Misalnya ini produk elektronik, tinggal di enter. Oke. Nah, kan kemarin misalnya di sini penggunaan data validasi ini ya, misal di yang laptop ini kita gunakan validasi. Oke, kita pilihnya list, kemudian source-nya sama dengan ya tadi, produk elektronik. Oke, kalau sudah klik. Nah, di sini kan udah ada. Nah, sesuai dengan apa yang ada di list elektronik. Kalau source-nya ini kita ganti, misalnya jadi apa ya? Misalnya speaker. Maka di sini pun akan berubah. Yang laptopnya hilang dijadikan speaker. Seperti itu. Ya, itu untuk lanjutan penamaan sel gitu. Oke, nanti kalaupun memang ada pertanyaan silakan ditanyakan, mau di kolom komentar boleh, di grup juga boleh. Oke, kita ke materi terakhir yaitu operasi dasar di Excel. Untuk operasi dasar di Excel, tadi kan yang pertama ada count-nya. Sebetulnya count itu penggunaannya seperti ini nih. Kita blok misalnya ya, di sini kita blok. Oke, kalian cek di bagian kanan bawah, di sini ada number of select cell ya. Ini count 9. Maksudnya count 9 itu berarti yang kita blok itu sel yang terisi datanya itu ada 9 sel. Ini kita hitung, ini sel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya kita blok semuanya seperti ini, oh ternyata ketika di blok jumlah sel yang terisinya itu ada 140 sel gitu ya. Jadi hanya menghitung aja. Nah, untuk count itu juga bisa di-combine dengan fungsi if. Sum bisa di-combine dengan fungsi if gitu. Jadi ada sum if, ada count if. Itu nanti di materi selanjutnya. Nah, untuk yang dasar ya, jadi kan setelah fungsi count itu ada fungsi sum. Tadi pun udah sedikitnya saya bahas. Untuk fungsi sum itu pertama di tanda baca sama dengan, kemudian kalian masukkan sum ya. Nah, numbernya yang mana atau selnya yang mau dijumlahkannya yang mana? Kita blok yang Januari. Jadi yang akan kita jumlahkan itu D4 sampai dengan D12 gitu. Oke, seperti ini ya. Ini nggak mungkin salah ngitung ya Excel, kecuali kalian salah menseleksi gitu. Nah, saya walaupun bisa menggunakan tanda baca tambah atau plus, ya saya nggak perkenankan kalian buat seperti ini. Plus lagi gitu ya. Itu akan ada banyak. Ini contoh hanya ada 9 data. Gimana jika ada 900 data? Kan tidak memungkinkan menggunakan secara manual. Nah, untuk penggunaan ini sum di sini ya. Nah, kan kalian hanya inputkan ini aja sebetulnya ya. Sama dengan sum D4 sampai dengan D12 gitu. Cukup satu, nanti ini bisa kalian copy atau drag and drop. Misalnya kita copy ya. Klik kanan, copy, kemudian kalian blok untuk di total penjualan di setiap bulannya. Klik klik kanan sama kalian paste. Nah, ini udah terisi tuh ya. Jadi kalau menggunakan fungsi di Excel ini, kalian cukup bikin satu fungsi, tinggal kalian copy paste di sel yang lainnya yang memiliki fungsi yang sama gitu. Nah, untuk penjualan tertinggi kita akan menghitung ya,
Mana sih berapa sih total unit yang terjual gitu ya, unit yang terjual yang paling tinggi. Di sini kita pilihnya yaitu max ya. Max itu untuk mencari nilai tertinggi. Kita blok lagi seperti ini ya. Kemudian kalian enter. Kita cek apakah di sini nilai tertingginya itu 1876. Oh iya, betul, 1876. Sisanya kalian copy atau drag and drop. Clear. Penjualan terendah, gunakan fungsi min, hampir sama, blok sama kalian ya. Kemudian kalian enter, drag and drop sama kalian, maka semuanya akan ditampilkan yang terendahnya gitu. Nah, untuk rata-rata pun sama. Rata-rata menggunakan fungsi average ya. Kalian blok. Pak, kalau ini kami buat jadi absolut, bagaimana Pak? Oke, kita coba. Ini rata-ratanya 958 untuk di bulan Januari ya. Kita coba cek, kalian blok aja di sini, blok. Nah, diperhatikan di ujung kanan, ini udah dihitung juga sama Excel. Totalnya 8.625, udah sesuai ya. Kemudian count-nya ada 9 ya. Rata-ratanya 958,333 sekian gitu ya. Tapi karena ini tadi saya menggunakan absolut, maka ketika digeser angkanya sama. Kenapa? Dia menghitung langsung ke Januari walaupun posisi selnya ada di bulan Desember. Maka ketika melakukan drag and drop tidak diperkenankan yang menggunakan tanda absolut gitu. Oke. Ini sudah kita hilangkan tanda absolutnya. Kemudian kita baru drag and drop nih. Oke. Nah, untuk supaya kita bikin dua angka di belakang koma ya, ini kalian gunakan aja ini ya, increase sama decrease maksimal. Contoh kita kurangin decrease, nah seperti ini ya, jadi 958,33 biar nggak terlalu panjang. Oke, itu saya kira masih bisa diikutin ya. Tinggal mungkin nanti kalau mau uji coba, di stop dulu videonya, kalian praktekkan lagi, kemudian di play lagi videonya. Nah, yang terakhir, tadi saya menyebutkan di awal, untuk fungsi subtotal ini akan digabung dengan fungsi filter. Ya. Fungsi filter, maka di sini kalian bisa sisipkan fungsi filternya, klik filter, nah seperti ini. Jadi untuk fungsi subtotal ini dia akan menjumlahkan total penjualan baik yang tertinggi, terendah dan rata-ratanya sesuai data yang ditampilkan melalui filter. Oke, kita coba dulu ya. Kita isikan dulu yang subtotal untuk total penjualan. Nah, ada perbedaan ketika fungsinya kalian tidak langsung memasukkan sum, tapi masukkan dahulu subtotal. Kalian tab ya. Nah, di sini kalian akan ditanyakan subtotal mana, fungsi yang mana yang akan digunakan. Karena kita akan gunakan atau mencari penjualan, maka kita akan gunakan sum. Sum itu ada di nomor 9. Kalian isikan angka 9 seperti ini ya. Kemudian titik koma. Nah, datanya yang mana? Ini referensi, ini datanya yang mana? Datanya itu yang ini. Blok. Oke, ya, tetap di D4 sampai dengan D12. Kalau sudah kalian enter. Mungkin hasilnya tetap sama ya. Karena yang ditampilkan kan masih semuanya. Ini kita drag and drop. Nah, fungsi subtotal akan berfungsi ketika misal di sini saya akan keluarkan produk yang elektronik saja ya.
Ini coba kalian perhatikan aja di dua sel ini ya. Ini 8.625 ini untuk seluruh penjualan baik elektronik dan perabotan gitu ya. Nah, ketika saya ingin tahu elektronik saja, klik OK. Nah, perbedaan muncul nih di sini. Fungsi subtotal akan menghitung atau menjumlahkan data yang memang ditampilkan. Kalau tadi ini fungsi sum itu keseluruhan data. Jadi ketika filtering diaktifkan, ya dia akan tetap menghitung keseluruhan jumlahnya. Ya, berbeda dengan fungsi subtotal. Karena kalian udah dapat materi ini mengenai fungsi subtotal, jika kalian menggunakan filtering, tolong gunakan fungsinya menggunakan subtotal supaya tidak salah hitung. Ya, kita cek aja. Kita blok. Ya, ketika di blok di sini hasilnya itu sumnya, hasil penjumlahannya 2976 sama. Seperti itu. Nah, untuk penjualan tertinggi ini kita keluarkan dulu ya supaya kita bereskan dulu semuanya. Subtotal max itu 4 titik koma blok. Oke, kita isikan lagi subtotal min nomor 5 sel D4 sampai D12. Oke, rata-rata subtotal, rata-rata itu ada di ini 101 average. Oke, titik koma D4 sampai D12, enter. Nih, hampir sama kan? Nah, kita decrease dulu. Nah, ini kalian sebetulnya cukup buat satu, terus kalian drag and drop ke samping. Oke, clear. Kita misalnya di sini kalian ingin nampilkan yang kita ganti ya, misalnya TV, klik TV. Nah, ya udah sesuai kan? Ini berhubung TV-nya hanya satu ya. Coba ada yang 2 meja kantor. Oke, ada nih ya. Nah, meja kantor ada di kota Surabaya sama Bali. Di sini beda kan ya, antara yang ditampilkan oleh fungsi dasar dengan fungsi subtotal. Oke, mungkin itu anak-anak untuk materi operasi dasar di Excel. Jadi mohon dipelajari. Kalaupun ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika ada mohon maaf jika ada kekurangan atau sedikit kurang jelasnya di audio. Saya cukupkan dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.